أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. أيها الهادرون المسلمون، اتقوا الله ثم اتقوا الله وفي أنفسكم وفي أهلكم وفي أموالكم. Takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa. Baik itu dalam hal urusan pribadi-pribadi kalian, baik itu urusan keluarga-keluarga kalian, baik itu mengurusi harta benda, harta kekayaan kalian, maka takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Summa ittaqullaha haqqa taqwa tafuzu wa tuflihu wa tus'idu fid dunya wal akhirah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa, maka kelak kalian akan mendapatkan kemenangan, kalian akan mendapatkan keberuntungan, kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikannya kepada kita, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan hati kita. Dengan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah langkahkan kaki kita dengan tujuan yang sama, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita berselawat kepada Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan dapat menjadi syafaat di mana ada satu hari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa banihi wa sahibatihi wa abihi. Ada satu hari orang akan lari dari hadapan kita. Orang tidak lagi peduli kepada kita. Ibu kita, saudara-saudara kita, ayah kita, bahkan anak kita juga tidak akan peduli lagi kepada kita. Karena masing-masing orang disibukkan dengan urusannya masing-masing. Semua orang akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan ketika di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang kita harapkan adalah syafaat, pertolongan dari Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi disebutkan, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu akan rindu kepada 4 golongan. Mudah-mudahan dari keempat golongan tersebut kita masuk di dalamnya.
Atau paling tidak satu di antara 4 golongan tersebut, kitalah di antaranya. Salah satunya adalah as-shaim fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jika selama ini di setiap solat-solat kita, di setiap doa kita, bahkan di setiap akhir sujud kita panjangkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, saya meminta, memohon kepadamu ya Allah, kelak masukkanlah saya ke dalam surga-Mu. Tapi ada satu golongan tanpa dimintakan, justru surganya Allah tersebut merindu kepada orang tersebut. Bahkan dalam satu hikayah disebutkan, sampai-sampai surga ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, itu hamba-Mu si fulan, kapan dia diwafatkan? Saya begitu rindu kepadanya. Maka di antara 4 golongan itu adalah as-shaim, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan dijamin atau dipastikankah beliau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Berdasarkan pendekatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak ada 2 kategori bahwa orang yang berpuasa tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kategori pertama, bahwa harusnya mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dibarengi dengan qiyamul lail. Mereka juga melaksanakan menunaikan qiyamul lail. Itu yang dimaksud dengan salat tarawih. Kalaupun tarawih tersebut kategori sunnah, tapi sepanjang hidup Rasulullah SAW ketika beliau dipertemukan dengan Ramadan, tak pernah beliau tinggalkan tarawih tersebut. Maka harusnya, sejatinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut harusnya dibarengi dengan qiyamul lail, salat tarawih. Banyak misalkan di antara saudara-saudara kita puasa luar biasa 1 bulan penuh, tapi tak pernah salat tarawih. Tapi salat tarawihnya bolong. Hari ini salat tarawih, besok tidak salat tarawih. Minggu ini salat tarawih, minggu depan tidak salat tarawih. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa pada prinsipnya mereka yang berpuasa di bulan Ramadan haruslah dibarengi dengan qiyamul lail, salat tarawih. Pendekatan yang kedua, bahwa mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan harusnya hendaklah mereka menunaikan satu kewajiban, di mana kewajiban tersebut melekat pada dirinya oleh karena kewajiban Ramadan tersebut. Apa itu? Zakatul fitrah, zakat fitrah. Maka sesungguhnya mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan tapi terabaikan, tidak membayarkan zakat fitrah, maka ini juga tidak kategori mereka-mereka yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dijelaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tersebut. Tujuannya
tuhratul lis-sha'im min al-lagwi wal-rafath. Dengan zakat fitrah tersebut, maka bagi mereka yang berpuasa itu bisa mensucikan dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor. Terkadang saudara-saudara kita yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Mata tidak menahan, telinga tidak menahan, lidah tidak menahan, bahkan hati tidak menahan. Maka banyak di antara saudara-saudara kita ketika melaksanakan ibadah puasa bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berlidah tapi tak berzikir, berhati tapi tak merasa. Pada prinsipnya orang yang berpuasa haruslah menahan dari segala bentuk yang bisa merusak, menodai pahala puasa tersebut. Maka salah satu cara menebusnya adalah zakatul fitrah. Siyamu Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardh illa bi zakatul fitrah. Pahala puasa orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan tertahan, kecuali mereka-mereka yang sudah membayarkan zakat fitrah tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keunikan zakat fitrah ini. Zakat fitrah hanya ditemukan oleh karena adanya bulan Ramadan. Tanpa didahului Ramadan, maka zakat fitrah tidak ada. Maka oleh karena itu, mereka-mereka yang dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sekalipun tak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa, uzur. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Mereka-mereka yang sudah tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah puasa, kategori uzur, fafidyah, maka mereka tidak diwajibkan mengganti ibadah puasa tersebut, tapi mereka cukup membayar fidyah. Selain itu, mereka juga harus membayar zakat fitrah. Sama halnya dengan kalau ada bayi dilahirkan dan bertemu dengan Ramadan, sekalipun bayi tersebut tidak diwajibkan kepada puasa, maka tetap saja melekat kepadanya kewajiban zakat fitrah. Besok lebaran misalkan, sebelum maghrib ada lahir bayi, maka bayi tersebut melekat kepadanya zakat fitrah. Kenapa? Karena masih dipertemukan dengan Ramadan. Begitu pentingnya zakat fitrah. Bahkan mereka yang tidak membayar zakat fitrah itu tidaklah masuk kategori yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tu'matun lil masakin. Dengan zakat fitrah ini diharuskan bisa mensejajarkan orang yang berkecukupan dengan orang yang tidak berkecukupan. Maka diharuskan saudara-saudara kita yang kategori fakir, miskin, maka bisa mereka mensejajarkan diri dengan orang-orang yang berada. Maka oleh karena itu konsep zakat fitrah itu harus diselesaikan, harus dihabiskan bahasanya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Berbeda dengan konsep zakat mal yang tidak harus dihabiskan, bisa disisakan. Di akhir hadis tersebut disebutkan, faman addaha qabla shalah fahiya zakatul fitr. Maka siapa saja yang melaksanakan membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka itulah sesungguhnya zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah, kalau ada orang yang membayar zakat fitrah tersebut setelah
Selesai sholat Idul Fitri, fahiya sedekatun minas sedekah, maka dia taubahnya seperti sedekah biasa. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kategori orang yang berpuasa yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, talil Quran. Menarik dalam hadis ini, bukan dengan menggunakan Al-Quran, tapi tinggal menggunakan kata talil Quran. Jika kita melihat makna dan konteks Quran dan talil berbeda, kalaupun maknanya sama-sama membaca, tapi makna tali itu lebih mendalam. Makna tali itu yastamirunahu wa yatadawamunahu. Mereka membiasakan, merutinitaskan membaca Al-Quran, kemudian tidak pernah mereka lupa akan membaca Al-Quran. Maka inilah kategori yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka baca Al-Quran, mereka rutinitaskan membaca Al-Quran, kemudian mereka amalkan isi kandungan Al-Quran. Inilah pada prinsipnya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Al-Quran, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa Ramadan dan bacaan Al-Quran yashfa'ani, itu nanti dua pertolongan di hari kiamat bagi mereka yang membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah puasa. Ketika orang tersebut hendak dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran ini, puasa ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, famana'tuhu bil akli wasyarab bin nahar. Dahulu ya Allah, dia mencegah dirinya untuk makan dan minum di siang hari demi saya, maka ya Allah, hari ini izinkan saya akan menolongnya. Fasyafa'ani. Wa yaqul Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, famana'tuhu bin naum bil lail. Dahulu ya Allah, saya cegah matanya tidur di malam hari demi saya. Dia rela membaca saya, ditahannya kantuknya di malam hari demi saya. Maka hari ini ya Allah, beri kesempatan kepada saya hendak mensyafaatkannya. Fayashfa'ani. Maka Allah memberi izin kepada pahala orang yang berpuasa dan kepada bacaan Al-Quran yang dibaca untuk menolak hambatan yang harusnya dia dilemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tahu sejatinya apakah tahun depan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita betul bisa memaknai, mengamalkan keberkahan yang ada dalam bulan Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.